Saudara dan saudariku yang terkasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Saudaraku yang kekasih, kita akan membaca secara utuh bagian Alkitab dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, siapa saja yang pertama ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tikarnya dan berjalan. Saudaraku yang kekasih, bacaan Alkitab kita kali ini diawali dengan sebuah berita bahwa hari itu bertepatan dengan hari raya orang Yahudi. Dan berkaitan dengan itu, Tuhan Yesus mengkhususkan waktu untuk berangkat ke Yerusalem. Memang di sini tidak disebutkan secara jelas hari raya apakah itu. Namun bahwa Tuhan Yesus datang ke Yerusalem oleh karena sebuah hari raya, cukup memberi kesan kepada kita bahwa itu adalah hari raya yang penting. Ini tentu berhubungan dengan misi Tuhan, yaitu untuk mewartakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan yang berasal dari tahta Sang Bapa. Sebagai seorang Yahudi yang saleh, Yesus berkali-kali hadir dalam peribadatan. Bahkan di bait suci, Tuhan Yesus bukan hanya melakukan peribadatan, tetapi Dia juga mengajar dan melakukan mukjizat-mukjizat. Kitab suci mencatat peristiwa-peristiwa Yesus di bait suci sejak ia masih bayi. Misalnya tatkala ia dijumpakan dengan Simeon dan Hana, tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan 40. Juga peristiwa mengesankan yang lain yang terjadi saat Yesus berusia 12 tahun, saat ia mengajar para imam di bait Allah. Lukas 2 pasal 41 sampai dengan 52. Selagi muda, Yesus juga menjadi pribadi yang penurut dan taat baik kepada Allah Bapa, tetapi juga orang tua secara jasmaninya.
Lukas 2 ayat 51 sampai dengan 52 mencatat yang demikian. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudaraku, dalam pelayanannya di muka umum, Yesus juga sering melakukannya di bait suci. Yesus sungguh rajin beribadah. Saudaraku, sebagai Allah yang sejati, sesungguhnya Yesus tidak perlu beribadah. Ia juga tidak harus dibaptis. Yesus adalah Allah, ia berdaulat atas segalanya. Tak ada kuasa yang melebihi dia. Tetapi sebagai manusia sejati, Yesus menempatkan diri sebagaimana manusia pada umumnya. Manusia biasa yang menyandang ciri-ciri sebagai ciptaan yang berkekurangan. Ia bisa saja terlihat lemah oleh karena lelah, sakit, lapar, haus, dan lain sebagainya. Juga ia mengalami perasaan-perasaan yang sama seperti manusia pada umumnya. Misalnya rasa khawatir, sedih, bahkan takut. Namun meski dalam tekanan yang hebat, yang berat sekalipun, seperti tatkala ia bergumul di Taman Getsemani sesaat sebelum Yesus ditangkap, Yesus menunjukkan ketaatan penuh kepada Sang Bapa dan ia senantiasa hidup tanpa dosa. Yesus dibaptis bukan sebagai ungkapan pertobatan, melainkan sebagai bentuk solidaritas terhadap manusia yang adalah pendosa. Ia merendahkan diri dan dalam rupa manusia memberi teladan bagaimana seharusnya orang berdosa datang kepada Tuhan untuk mendapatkan hidup. Saudaraku, kita akan mengambil pesan penting dari bagian pertama renungan kita kali ini. Jika Yesus yang hidup tanpa dosa, ia rajin datang ke dalam peribadatan. Di bait suci, ia aktif melayani. Bukankah kita seharusnya lebih? Kita adalah manusia berdosa, kita butuh Allah. Tanpa Allah kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kesadaran ini seharusnya mendorong kita untuk rajin datang ke dalam acara-acara ibadah di gereja. Kebaktian itu tidak ada unsur penggantinya. Jika orang terbiasa mengabaikan ibadah, meninggalkan kebaktian, maka lama-kelamaan ia juga akan nyaman berada jauh dari Allah. Ini sungguh suatu bahaya yang serius. Karena secara tidak sadar, sesungguhnya mereka juga sedang menyerahkan dirinya ke dalam cengkeraman iblis yang hendak membinasakan dia. Saudaraku, contohlah Yesus, rajinlah beribadah. Engkau tidak akan pernah dibuat rugi oleh karena engkau taat dan menurut berbakti kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.